Oke guys, jadi hari ini gue mau sharing aja ke kalian soal setup mikrofon terbaru gue dari Tron Max yang kurang lebih udah sekitar semingguan gue pakai buat ngegantiin setup mikrofon gue yang lama. Dan kebetulan juga di minggu ini nuansanya masih tahun baru, jadi gue juga pengen ada sesuatu yang baru di setup meja kerja gue ini. Oh iya, sebelum gue mulai videonya lebih jauh, jadi sekitar 2 minggu yang lalu gue baru aja dikirimin satu setup mikrofon dari Tron Max. Nah, di sini gua ada Tron Max Twist Boom Arm Stand S6 dan Tron Max N-Drill Zero M4. Tapi sebelum gua bahas kedua produk dari Tron Max ini, di sini gua mau ajak kalian dulu buat lihat-lihat box packagingnya dan apa aja yang bakalan kalian dapetin di box packagingnya nanti. Oke, karena di sini ada dua produk, jadi yang pertama gua mau bahas di sini yaitu Tron Max S6-nya dulu. Nah, jadi buat box packagingnya kurang lebih kayak begini, dan dari bentuk emang beda banget sama box packagingnya Tron Max Zoom S3 yang gua punya sebelumnya. Well, buat isinya sendiri di sini kita bakalan dapetin satu kertas petunjuk manual, dan pastiin aja kalian ikutin semua step-step perakitannya yang ada di buku manualnya ini. Terus kita juga bakalan dapetin dua kabel velcro buat kabel manajemennya, dan gak lupa Tron Max juga kasih kita 2 buah stiker mereka. Selanjutnya di sini juga masih banyak banget perintilan-perintilannya, kayak 2 buah arm stand-nya, terus ada 2 buah stand dengan ukuran yang berbeda, 1 buah mounting clip buat di meja dan 1 stand base-nya, terus 1 unit mounting ball head, ada 1 unit phone holder, 2 buah base plate dengan bahan yang berbeda juga, dimana yang pertama ini dari besi dan satunya lagi bahannya dari karet. Terus yang terakhir di sini kita bakalan dapetin 3 kantong perbautannya, dan gak lupa mereka udah sertain kunci L-nya juga. Kalau buat cara pasangnya sebenarnya gampang aja, kalian cuma perlu ikutin semua step yang ada di buku petunjuk manualnya tadi. Dimana kalian cuma perlu sambung-sambungin aja setiap partnya ke lubang atau konektor di masing-masing partnya ini. Nah, tapi ada satu catatan kecil aja buat kalian, pastiin sebelum kalian pasang baut L yang ada di setiap konektornya ini harus kalian lepas dulu. Karena emang instalasi dari si Tron Max S6 ini pakai sistem baut L yang agak sedikit berbeda dari instalasi produk-produk Tron Max yang sebelumnya. Well, kalau seandainya semua proses perakitannya tadi udah kepasang, kurang lebih tampilan dari Tron Max S6 kalian bakalan kayak begini. Oh iya, yang gue suka dari Tron Max S6 ini ada di bagian mounting mikrofonnya. Nah, karena dia pakai sistem mounting ball head, secara fleksibilitas bakalan enak banget buat kalian pakai nantinya. Contohnya di sini gua pakai meja yang ukurannya kurang lebih di 180 cm. Jadi pas waktu gua tarik boom armnya ini, posisinya dia itu nggak sampai di bagian tengah meja gua. Yang artinya panjang dari boom armnya tadi nggak bisa ngecover panjang dari si meja kerja gua ini. Tapi karena mounting dia pakai sistem mounting ball head, jadi posisi mikrofonnya bisa gua tidurin kayak begini, yang akhirnya posisi mikrofon dan mulut gua bisa sejajar di bagian tengah meja. Oh iya, buat posisi armnya sendiri sebenarnya nggak cuma lurus doang kayak yang barusan gue liatin ke kalian, tapi buat kedua armnya ini bisa kalian puter sampai 360 derajat. Mau kalian puter ke arah jarum jam ataupun kalian puter ke arah sebaliknya. Sedangkan buat arm yang kedua di sini kalian juga bisa adjust ketinggiannya sampai 90 derajat dan bisa kalian turunin sampai di 60 derajat. Tapi mesti kalian ingat juga, buat atur tingkat ketinggian armnya ini, kalian mesti kendorin dulu baut L yang ada di poros bagian tengahnya sini. Dan selain lewat engsel di bagian tengah tadi, sebenarnya tingkat ketinggian dari si boom arm ini juga bisa kalian tentuin levelnya lewat 2 extension stand yang kalian dapat di box pembeliannya tadi. Jadi misal settingan defaultnya kalian ngerasa kependekan, tinggal kalian tambahin aja extensionnya yang 7,6 cm. Dan kalau masih ngerasa kependekan juga, kalian bisa pakai extension yang 15 cm. Ya intinya tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian masing-masing nanti. Buat build quality-nya sendiri, Tron Max S6 ini dominan menggunakan bahan dari metal dan sedikit material plastik di bagian cover dari kabel manajemennya. Hal ini yang gue suka dari semua produk-produknya Tron Max, karena dengan sistem kabel manajemen yang dikasih sama mereka, ngebuat setup kerja gua makin rapih tanpa ada kabel-kabel yang berseliweran kemana-mana. Oh iya, selain berfungsi sebagai boom arm, si Tron Max S6 ini bisa kalian jadiin stand kamera atau buat stand smartphone kalian juga. Nah, fitur tambahan ini menurut gua cukup menarik, karena fitur ini bisa kalian manfaatin buat sekedar record A-roll atau buat kalian yang doyan banget nge-live di sosial media.
Nah, overall buat pemakaian gua di seminggu terakhir gua cukup puas. Mulai dari fleksibilitas yang mereka kasih, build quality yang ditawarin, sampai ke kabel manajemennya yang rapi banget, ngebuat setup meja kerja gua makin enak banget buat gua pandang. Palingan keluhan yang gua rasain cuman ada di bagian adjustable armnya tadi, dimana gua harus kendorin dan kencengin pakai kunci L, yang menurut gua sistem lock kayak begini jadi kurang praktis aja. Oke, sekarang kita lanjut ke unit mikrofonnya, dan mikrofon yang gua pakai sekarang ini yaitu Tronmax M-Drill Zero M4. Nah, buat isi boxnya sendiri di sini kalian udah pasti bakalan dapetin satu unit mikrofonnya, terus satu buah stand base dari bahan metal, satu unit kabel USB-C to USB-A yang udah braided, dan yang terakhir kalian bakalan dapetin dua buah stiker Tronmax dan satu buku petunjuk manual yang merangkap kartu garansinya juga. Nah, secara bentuk atau desainnya, mikrofon ini hadir dengan tampilan yang cukup minimalis, di mana finishing dengan warna hitam doff dan garis-garis lurus dari grill mikrofonnya ini ngebuat tampilan dari M-Drill Zero M4 makin enak banget buat kalian pandang. Sedangkan buat detail-detailnya di sini gue bakal tunjukin ke kalian. Yang pertama di bagian depan sini ada dua knop puter, di mana buat knop yang pertama punya fungsi buat gonta-ganti pola pattern dan juga sebagai control gain. Nah, sedangkan buat knop yang kedua, fungsinya ini buat volume control di PC atau di laptop kalian nanti. Karena emang di bagian bawah sini selain ada port USB-C buat urusan konektivitasnya, di sampingnya ini ada satu port jack 3,5 mm buat monitoring suara kalian nanti. Buat urusan fleksibilitasnya, mikrofon ini juga cukup terbatas, di mana kalian cuma bisa tilting ke atas dan juga tilting ke bawah. Nah, karena kabel yang kalian dapat tadi udah menggunakan desain kabel tipe L, jadi buat pergerakan tiltingnya nanti nggak bakalan keganggu sama kabel yang ada di bagian bawah sini. Oh iya, buat pola patternnya sendiri, mikrofon ini punya dua tipe pola pattern, dimana yang pertama ada tipe cardioid dengan indikator LED warna biru, dan yang kedua ada tipe omnidirectional dengan indikator LED-nya yang warna hijau. Nah, sedangkan buat indikator yang warna merah kayak begini, tandanya mikrofon M-Drill Zero M4 kalian dalam posisi mute. Oke, buat kualitas suaranya sendiri sebenarnya dari awal video ini kalian tonton, suara yang kalian denger gua rekam pakai si M-Drill Zero M4 ini. Nah, buat settingannya di sini gua pakai polar pattern yang cardioid, dan buat settingan gainnya gua pakai yang agak rendah supaya suara noise yang ada di kamar gue ini gak terlalu kepick up banget sama si mikrofon ini. Dan semisal gue ubah polar patternnya ke omnidirectional dengan settingan gain yang sama, suaranya tuh kurang lebih bakalan kayak begini. Oke, jadi kalau yang cardioid tadi fokus pick up suaranya cuman ada di bagian depan aja, tapi kalau yang omnidirectional ini dia bakalan nge-pick up dari semua arah. Nah, mungkin tipe polar pattern kayak begini bakalan cocok banget buat kalian yang pengen bikin konten podcast, tapi nggak mau pakai setup dual microphone kayak podcast biasanya. Oke, sekarang gue balikin lagi ke tipe cardioid. Suaranya kurang lebih bakalan kayak begini. Check 1, check 1, 2, 3, tes. Oke, buat harganya sendiri Tronmax Twist Boom Arm S6 tadi dibanderol dengan harga Rp1.049.000. Sedangkan buat Tronmax M-Drill Zero M4-nya ini dibanderol 500 ribuan, lebih tepatnya Rp529.000 aja. Dan buat kalian yang tertarik sama setup mikrofon gua yang kayak begini, semua link produk officialnya Tronmax udah gua cantumin di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segitu aja video gua buat hari ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya.